Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jason Adrian. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai inverse transformasi Laplace. Jadi kalau dari video-video sebelumnya telah dijelaskan mengenai transformasi Laplace. Jadi jika transformasi Laplace didefinisikan sebagai fungsi fs sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga e minus st ft dt, maka fungsi ft ini juga bisa dilihat sebagai inverse dari transformasi Laplace itu sendiri. Jadi pada video-video sebelumnya, kalau sudah diketahui fungsi ft-nya dan ingin dicari fungsi fs-nya, maka bisa menggunakan transformasi Laplace. Berbeda dengan inverse transformasi Laplace, inverse transformasi Laplace ini adalah kebalikannya. Berarti jika kita ingin mencari fungsi ft dari fungsi f besar S, maka kita pergunakan inverse transformasi Laplace. Nah, biasanya inverse transformasi Laplace ini berguna untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Biasanya di dalam persamaan diferensial, maka untuk penyelesaian mencari fungsi ft persamaan diferensial tersebut, harus digunakan inverse transformasi Laplace tersebut untuk mencari fungsi t-nya. Nah, untuk menyelesaikan inverse transformasi Laplace itu sendiri, itu dilakukannya dengan melihat pola-pola yang ada pada tabel transformasi. Untuk lebih gampangnya, karena inverse transformasi Laplace itu sendiri tidak ada cara matematika yang khusus seperti transformasi Laplace, seperti definisi integral 0 sampai tak hingga seperti itu. Jadi benar-benar kebalikannya. Di sini bisa dilihat dari tabelnya, ada fungsi ft dengan inverse transformasi Laplace dan fungsi fs dengan transformasi Laplace. Jadi ketika kita ingin mencari fungsi fs dari kita memiliki fungsi ft, maka kita mencari dari tabel itu yang sebelah sini, yaitu tabel transformasi Laplace. Namun, jika kita ingin mencari fungsi ft-nya dari fs, maka kita bisa mencari penyelesaian inverse transformasi Laplace dari bagian yang kiri. Nah, untuk contohnya, sini ada contoh sederhana dalam mencari inverse transformasi Laplace. Jadi, misalkan ada disuruh tentukan inverse transformasi Laplace dari 1 per S kuadrat minus 1. Nah, kita bisa mencari pola yang ada dari tabel. Dikatakan bahwa transformasi Laplace dari sin hiperbolik BT itu adalah B per S kuadrat min B kuadrat. Sehingga, jika inverse transformasi Laplace dari 1 per S kuadrat min 1 didapatkan, berarti sin hiperbolik T dengan 1 sebagai B-nya. Di sini ada contoh lain. Tentukan inverse transformasi Laplace dari S per S kuadrat plus 9. Dilihat dari tabel transformasi Laplace dari cos omega T adalah S plus S kuadrat plus omega kuadrat. Jika omega kuadrat ini adalah 9, yang berarti omeganya adalah 3, maka inverse dari transformasi Laplace ini adalah cos 3T, yaitu kebalikannya dari transformasi Laplace itu sendiri. Nah, yang ketiga, ada karakteristik yang mirip dengan transformasi Laplace. Jadi, operator linear juga dapat diaplikasikan pada inverse transformasi Laplace itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, transformasi Laplace itu ada sifat operator linear. Jadi, ini juga berlaku untuk inverse transformasi Laplace. Jadi, jika F1, F2, sampai Fn adalah transformasi Laplace, dan C1, C2,
dan Cn adalah konstanta, maka jika inverse transformasi Laplace dari C1F1 ditambah C2F2 ditambah C3F3 dan seterusnya, itu bisa dipecah menjadi C1 inverse transformasi Laplace dari F1 ditambah C2 inverse transformasi Laplace dari F2 dan seterusnya. Gitu. Cara ini juga bisa dipakai untuk mencari penyelesaian inverse transformasi Laplace. Ini. Suruh tentukan inverse transformasi Laplace dari S plus 1 per S kuadrat plus 1. Nah, di sini jika dilihat dari tabel transformasi Laplace, tidak ada bentuk yang seperti ini. Maka kita bisa mengakalinya dengan cara menggunakan sifat operator linear. Jadi, S plus 1 per S kuadrat plus 1 ini bisa dirubah. Inverse transformasi Laplace dari S plus 1 per S kuadrat plus 1 bisa dipecah menjadi inverse transformasi Laplace dari S per S kuadrat plus 1 ditambah inverse transformasi Laplace dari 1 per S kuadrat plus 1. Dengan bentuk seperti ini dipecah, kita bisa lihat ke tabel dan mengikuti pola tabel, sehingga didapatkan hasilnya adalah cos T plus sin T. Ada juga metode yang sering digunakan dalam penyelesaian inverse transformasi Laplace. Nah, bagaimana jika dihadapkan dengan bentuk Fs yang lebih sulit? Nah, metode ini, atau teknik ini, lebih tepatnya, adalah teknik separasi pecahan parsial dan operator linear yang tadi sudah kita pelajari. Jadi, teknik ini dapat membantu untuk menyelesaikan masalah inverse transformasi Laplace. Nah, langsung saja ke contoh soal, misalkan tentukan inverse transformasi Laplace dari Fs sama dengan 3S plus 2 per S-1 kali S-2. Dilihat dari tabel, tidak memiliki pola di dalam tabel transformasi Laplace, tapi kita bisa menyelesaikan penyelesaian ini dengan cara separasi pecahan tersebut. Jadi kita bisa menuliskan bentuk 3S plus 2 per S-1 S-2 itu sebagai A per S-1 plus B per S-2. Nah, jika kedua sisi dikali S-1 dan S-2, maka akan terbentuk persamaan seperti ini. Dari 3S plus 2 sama dengan S-2A plus S-1B, kemudian dikalikan ke dalam AS minus 2A plus BS minus B, lalu dikumpulkan antara S dengan S dan konstanta dengan konstanta, jadi A plus BS minus 2A minus B. Sehingga di sini terdapat dua variabel dengan dua persamaan, yaitu A plus B sama dengan 3 dan minus 2A minus B sama dengan 2. Dari sini kita bisa dapat nilai A dan B, yaitu A sama dengan minus 5 dan B sama dengan 8. Sehingga bentuk yang tadi, Fs, dapat dituliskan sebagai Fs sama dengan minus 5 per S-1 plus 8 per S-2. Nah, dari sini kita gunakan sifat operator linear yang tadi, sehingga kita bisa tulis dipecah, yaitu inverse transformasi Laplace dari Fs tersebut adalah minus 5 inverse transformasi Laplace dari 1 per S-1 ditambah 8 dikali inverse transformasi Laplace dari 1 per S-2. Dengan melihat tabel transformasi Laplace yang ada di awal dan mencocokkan pola dengan situ, kita dapat penyelesaian bentuk fungsi Ft adalah minus 5 E pangkat T plus 8 E pangkat 2T. Jadi di situ teknik-tekniknya yang dapat menyelesaikan persamaan inverse transformasi Laplace ini. Jadi kalau boleh saya simpulkan, inverse transformasi Laplace ini adalah mencari fungsi Ft dari fungsi F besar
S. Itu adalah kebalikannya dari transformasi Laplace. Sekian video dari saya. Terima kasih.